bab tentang syarat-syarat salat. An Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ali bin Talq, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza fasa ahadukum fis salati," apabila kentut salah seorang di antara kalian dalam sembahyangnya, falyansarif, maka hendaklah dia berpaling, pergi, mundur itu. Wal yatawadda, dan hendaklah dia berwudu. Wal yu'idis salata, dan mengulangi salatnya. Misalnya kena berjamaah, baru mau serakaat ngentut, nah berarti batal wudunya. Berarti salah satu syarat salat tidak terpenuhi karena dia dalam keadaan berhadas dengan sebab kentut. Maka hendaklah dia mundur, berwudu lagi, lalu ikut. Andaikan dia salat sendiri, ya ulang dari awal, ya. Kalau umpamanya dia berjamaah, ya ikut langsung berjamaah, nanti tinggal dia sempurnakan berapa rakaat tertinggal. Nah, begitu, ya. Kira-kira ada yang batal saat sedang sholat? Pernah ada yang batal ketika misalnya berjamaah atau sedang sembahyang sendiri, tiba-tiba kentut. Dan memang kita tidak boleh, ya, makruh sholat kalau kita menahan-nahan. Misalnya menahan ingin kencing, menahan ingin berak, kentut. Tidak boleh ditahan, lebih baik dikeluarkan saja, dilampiaskan. Lebih baik kita mengulangi sholat kita, mengulangi wudhu kita. Karena itu tidak bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Untuk milih lingta. Jadi nanti tidak khusyuk kita membaca bacaan-bacaan sholat. Jadi lebih baik dibatalkan saja, ya. Nah itu. La yusalli ahadukum wa huwa yadfa'ul akhbatsain, dalam hadis Rasul. Jangan sembahyang salah seorang di antara kalian sedang ia dalam keadaan menahan ingin berak, ingin kencing. Nah, lebih baik dilampiaskan saja dulu, berak dulu, atau kencing dulu, atau kentut saja dulu. Batalkan saja dulu. Nah, ini maksudnya berarti jika seseorang batal dalam sholatnya, berarti tidak terpenuhi syarat-syarat sembahyang. Salah satunya suci dari hadas kecil dan besar. Maka siapa yang kedut berarti batal wudunya, dia harus kembali berwudu dan mengulangi sembahyangnya. Jadi iza fasa yapsu artinya kentut. Iza fasa ahadukum fi sholati falyansarif, apabila kentut, ya. Nah. Salah seorang di antara kalian sedang ia dalam keadaan sholat, falyansarif, hendaklah dia berpaling, pergi keluar maksudnya dari tempat sholatnya. Wal yatawadda, dan hendaklah dia berwudu. Wal yu'idis sholata, dan hendaklah dia mengulangi sholatnya. Itu berarti karena kita batal, mengandung hadas kecil. Nah, itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini sekarang khusus perempuan. Ya. La yaqbalullahu salata haidin. Allah tidak menerima salat orang yang haid. Siapa yang haid? Tentu perempuan. Salat haidin maksudnya ya perempuan, karena dialah yang haid. Illa bi khimarin, kecuali dengan khimar. Khimar itu penutup kepala, cara kita mukena atau telekung. Khimar, nah itu khimar itu artinya yang menutupi kepala. Sama asal katanya dengan khamar, itu minuman keras, dari fi'il khamara, tertutup. Nah itu kan khimar berarti yang menutupi kepala. Kalau khamar menutupi akal. Itu sebabnya khamar itu dinamakan khamar karena ia menutup kepala, menutup akal, sehingga tidak berfungsi. Orang yang sudah mengkonsumsi minuman keras itu berarti dia menutup akalnya. Nah itu. Jadi akar katanya sama, dan khima dari khamar artinya menutup. Khamara yahmiru, ya itu ya. Khamr.
Innama sumia khamran li'annahu yukhmirul aqla, itu dalam tafsir. Jadi khamar itu dinamakan khamar karena dia menutup akal. Ya, jadi akal tidak berfungsi normal dengan sebab minuman keras, dengan sebab narkoba, narkotika, sama itu hukumnya. Itu. Jadi perempuan itu harus menutup kepalanya, menutup seluruh auratnya kecuali wajah dan ya telapak tangannya nanti. Khimar maksudnya ya kerudung telekung. Tapi yang dimasukkan khimar secara khusus di sini khimar yang agak besar, macam jilbab ya, yang bisa sampai misalkan pertengahan badannya ya. Bagaimana perempuan kalau sholat seperti taruhlah pakai celana panjang tapi dia pakai kaos dan berkerudung tertutup, itu boleh dia seperti itu. Di Mekah banyak seperti itu. Ya, yang penting misalnya dengan dekat. Nah, tetapi kalau dia pakai celana panjang itu, kalau dia seperti jin ketat, itu kurang bagus itu. Karena masih betul auratnya tidak, tapi bentuk auratnya itu, bentuk tubuhnya kelihatan. Nah, itu. Jadi kurang bagus ya. Tapi andaikan dia sholat seperti itu, kalau dia pakai celana longgar tidak ada masalah, kepala tertutup, semuanya tertutup kayak pakai kaos kaki, sah dia pakai. Yang penting tertutup seluruh aurat. Nah, jadi khimar di sini adalah khimar ya penutup kepala ya sampai dengan misalkan pertengahan badan, atau misalnya kalau dia pakai baju yang sekarang yang perempuan sampai bawah kelamin. Gamis. Boleh, gamis kan sampai bawah. Dek kadu telekung tapi kepala juga tertutup, ada kerudungnya, gamisnya sampai di bawah, ada kaos kaki, ya sah. Jadi tertutup. Nah, jadi perempuan itu wajib menutup kepala termasuk juga lehernya, jangan sampai kelihatan ya lehernya itu ya. Ya itu. Ini sama. Itu baik perempuan merdeka atau Buddha itu sama, karena ini adalah aturannya sama ya. Ini tapi kalau Buddha itu kalau di luar sholat itu auratnya sama dengan laki-laki. Kalau Buddha zaman dahulu, budak perempuan itu auratnya sama dengan laki-laki antara lutut dan kedua itu kalau Buddha ini zaman dulu, tapi ke dalam sholat dia harus tutup tuh ya. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala lahu, bahwa Rasulullah berkata kepada sahabat Jabir, "Idza kana thawbu wasi'an," apabila pakaian itu luas. Ya. Faltahib bihi, yakni hendaklah dia menutup diri atau berselimut dengannya pada sembahyang. Wali muslimin fa khalib baina tarafaihi, hendaklah dia bedakan antara dua ujungnya. Wa in kana dhaiqan, jika adalah dia sempit, fatazir bihi, hendaklah dia berkain saja dengannya, berkain. Nah, jadi maksudnya begini, andai misal marak nega, misalnya kita tidak punya pakaian misalkan ya, atau punya pakaian misalnya berdua marak kerem belo, cara tidak kerem belo kan belo ya kan. Nah, terus ndek nekadu kelambi sembahyang. Jadi yang pertama, kalau kain itu satu lembar tetapi dia panjang dan luas, cukup dia misalnya tutup kereng sepeleng. Kalau dia sudah pakai setengahnya, maka ujung yang satu dia selendangkan di bahunya sini. Nah, mau pada Mekah di orang-orang Afghanistan orang-orang India bahasa, jadi selimutnya belu besar jadi dakan berkelabi pian jadi malik jadi apa, jadi orang yang sembahyang itu sebaiknya misalnya kalau umpamanya walaupun tidak keseluruhan ini di atas pusar ini tertutup, mana-mana ini toakna harus ditutup. Oleh karena itu orang lebih baik tidak pakai topi, ini sebenarnya tidak disuruh ketopong. Jadi yang disuruh itu adalah menutup badan. Jadi arahan dendek nopong daripada tidak pakai baju atau ini tidak tertutup ketika sembahyang. Ilangan lalu ruana.
Daunnya ke sanjaran dengan sembahyang di bekelam, ilai-ilai kan ke dalam bekereng doang. Nah, jadi lebih baik dia tidak pakai topi daripada tidak menutup badannya. Memang aurat kan dari pusar sampai lutut. Nah, jadi kalau kain itu ujungnya dia panjang, bisa dipakai untuk kain, bisa juga selimut. Nah, no. Jadi yang pun bedakan antara dua ujung linknya. Nah, enggak tu pada berajah dengan Pakistan doang, dengan Afghanistan di Mekah tu dua cekap. Jadi setengah itu dia pakai jadi kain. Nah, terus ujungnya no. Selengkaan itu menutup untuk dua pundak. Nah, ya jadi langsung kain jadi sekaligus bajunya sholat gitu. Ya dengan mama. Kan Jabir, sahabat Jabir. Laki itu. Jadi, tapi kalau hanya misalnya sempit sekedar jari kereng doang, tidak itu. Ya, jadi patazid bihi wa in kana dhaikan, kalau memang dia sempit, ya cukup untuk kain saja. Misalnya dengan benar-benar dina berdua, enggak kan ya biar benekadu. Ngono. Jadi harus tertutup, terutama ini dua pundak, ya. Walaupun dia tidak termasuk aurat bagi laki-laki, tetapi itu adalah penting, adab soalnya kita menghadap Allah, jangan sampai sholat tanpa ya menutup ya keseluruhan badan. Walaupun yang wajib adalah aurat yang utama. Nah, itu. Jadi maling seburuk araan dendek nopong daripada tidak pakai baju atau apa saja yang menutupi kedua badan kita ini, bahu ini, begitu. Nah, lamun kadang-kadang lamun berwudu kesengkan kemana sumber berwudu apa? Berwudu dalam keadaan tajam bulat itu makruh hukumnya. Termasuk di dalam kamar mandi itu kalau dia berwudu telanjang sah wudunya, tetapi itu dibenci. Dan juga dianjurkan kalau berwudu itu di luar kamar mandi. Kalau memang ada di luar, lebih baik berwudunya di luar kamar mandi. Ya, itu yang paling utama, paling bagus. Ya, jadi kalau ada misalnya ya keran di luar, ya di luarlah wudu. Jadi mandi saja di dalam. Tapi ini hanya anjuran saja, tidak sampai apa, artinya boleh kita berwudu di dalam. Nah, jadi berwudu juga harus dalam keadaan menutup aurat, itu yang paling utama. Tapi kalau dalam telanjang itu sah wudunya, tapi makruh, dibenci. Itu susah, bang. Pada tungkik malaikat kan. Walahuma min hadis Abi Hurairah, ini juga dari Imam Bukhari Muslim, dari hadis Abi Hurairah, la yusa, ini sama dengan hadis yang tadi, ya, cuma beda riwayat, beda perawi. La yusalli ahadukum fil saubil wahid laisa ala atikihi minhu syai'. Nah, itu kan janganlah salah seorang di antara kalian sembahyang pada satu pakaian, tidak ada di atas lehernya sedikit pun. No. Nah, jadi tetap bang. Tapi walaupun larangan ini tidak sampai haram, ya, tidak sampai haram. Jadi jangan sembahyang kalau tidak ada di lehernya sedikit pun daripada kain. Itu bukan maksudnya kain saja, termasuk cerintita berkelambi lah. Kan tidak dengan bekereng sampai toakna. Nah, kecuali kalau pakaiannya kainnya seperti tadi dia luas, panjang sehingga juga sampai ya, sebagai kain dan juga sebagai selimutnya menutup badannya. Boleh. Nah, jadi la yusalli ahadukum, jangan salat salah seorang di antara kalian pisau bil wahidi pada satu pakaian, artinya memakai satu pakaian. Laisa ala atikihi minhu syai', tidak ada di atas ini, atiknya ini. Pundaknya ini sesuatu dari, dia harus tertutup. Malah Imam Syafi'i ini, Maliki, Abu Hanifah makruh ditanzih. Bagaimana makruh ditanzih? Karena sekali haram. Ya kena tanzih no karing sekedi. Ya haram. Itu ya. Imam Ahmad tidak sah kalau dia mampu
Nah, kecuali kalau dia tidak mampu sama sekali tidak punya, baru sah. Kalau dia mampu, artinya ada pakaiannya, ada dia pakai tutup, lalu tidak tutup, tidak sah dengan Imam Ahmad. Maka jangan pada berkelambi ya keliwatan, kelambi lu makin yang sedang di lemari nah. Luwe nah. Kan? An Ummi Salamah radhiyallahu anha sa'alat Nabi. Ummi Salamah ini bertanya kepada Nabi. Ummi Salamah termasuk istri Nabi ya. Atusallil mar'ata fi dir'in wa khimarin bi ghairi izar. Itu ya. Apakah boleh perempuan sholat pada pakaiannya dan juga khimarnya, kerudungnya bi ghairi izar tanpa kain? Boleh tidak perempuan itu sembahyang pakai pakaiannya? Diri itu pakaian, ya, dan juga kerudung. Nah, masih baru, misalnya gamis langsung, sekaligus itu. Kalau memang menutupi seluruh anggota badannya, ya silahkan boleh. Qala idza kana di'u sabiqan, ya apabila adalah pakaiannya itu sabiqan, luas, yaitu luas, panjang, yugati zuhura qadamahi, bisa menutup bagian luar daripada kedua kaki lam sampai bawah, sampai naik tertutup, silahkan boleh itu ya. Sabiqan itu artinya luas. Nah, itu. Jadi kalau pakai itu memanjang, menutupi seluruh badannya sampai dua kakinya, tidak ada masalah walaupun dia tidak. Dan yang pakai pakaian itu kan kita saja orang Indonesia. Ya. Yang pakai kan kalau di Timur Tengah itu dia pakai celana, kan pakaiannya top. Nah, di dalamnya ada celana. Sama dengan orang dia Pakistan, Afghanistan, dia pakai celana saja, terus pakai gamis sampai bawah. Di Nara, Maraita, Indonesia saja, sama Malaysia yang pakai apa namanya? Mukena. Kalau di barat itu tidak ada, di Timur Tengah langsung kerudung, langsung pakaiannya itu jadi mukenanya. Oh iya boleh. Oh, di Mataram sudah banyak itu, jadi boleh. Jadi perempuan kalau dia sembahyang pakai pakaian yang dia pakai, yang penting semuanya tertutup, kepalanya juga tertutup, lehernya tidak kelihatan, kedua kakinya juga, itu boleh sah, selama dia menutup auratnya lah. Tertutup auratnya boleh. Tidak harus pakai telekung atau mukena jalan tidak. Kalau di kota itu sudah biasa sekarang. Ada Mekah itu doang sekadung ini jamaah Indonesia doang sekadung telekung. Ya, kalau perempuan lain tidak ada, wanita-wanita dari negara lain, apalagi negara Timur Tengah keruan, itu sudah baju yang dia pakai gamis itu warna bideng-bideng kebanyakan di sana. Nah, itu. Iya, tinggal buka anunya saja, mukanya, cadarnya itu. Ada juga sembahyang langsung juga pakai cadarnya. Nah, itu dia. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an Nabi fi lailatin muslimatin. Kami bersama Nabi pada satu malam yang gelap. Nah, ini ya. Fi lailatin muslimah. Ini dia bercerita ini sahabat Amir. Kami bersama Nabi suatu hari di malam yang gelap. Fa ashkalat alainal qiblah. Sulit atas kami menentukan arah kiblat. Terus nentar aja ipeteng bebarat be arah kiblat. Jadi bingung. Fa ashkalat alainal qiblah. Sulit kami bisa menentukan atau mengetahui arah kiblat. Falamma fasallana, maka kami sembahyang. Itu. Falamma tala'ati syamsu, manakala terbit matahari, idza nahnu shallaina, tiba-tiba kami sudah sembahyang ila ghairi kiblah, tidak menghadap arah kiblat. Turunlah ayat firman Allah, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu berpaling, di sanalah ada apa namanya wajah Allah, artinya arah kiblat itu. Nah, jadi misalkan kita tidak tahu arah kiblat, misalkan kita berada bukan hanya malam hari saja, termasuk siang hari, misalkan kita kesulitan, kita berada di tengah hutan misalkan, atau di tempat yang jauh, misalkan kita musafir, terus kita tidak tahu mana arah kiblat. Nah, jadi kita yang penting kita berusaha dulu.
berusaha dulu mencari mana arah kiblat, apakah utara, selatan, atau lainnya. Kalau kita sudah mencari, bertanya sama orang, mungkin cari orang untuk bertanya, lalu kita sholat ternyata salah, itu tidak ada masalah. Sembahyang kita tetap sah. Ya, yang penting kita sudah cari dulu. Nah, dalam cara Mekah kan molah, kan ada sajadah yang ada kompasnya, kan? Kalau ini dulu seperti itu. Sekarang juga mungkin terjadi, mungkin pada sebagian orang. Itu baik kalau juga nanti ini bingung, terkabah masjid waharap para nandang daya. Karena kita tidak biasa. Nah, seperti itu. Nah, ini sama ya. Jadi apalagi kalau sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat itu misalnya kalau kita berkendara, itu Nabi kalau bepergian musafir terus naik onta, naik kuda, kalau mau sembahyang sunat, dia tinggal mengarahkan kendaraannya, ontanya atau kudanya mengarah kiblat saja. Sesudah Allahu Akbar saja. Nah, ketika sudah itu terserah mau kemana arah kuda ontanya. Itu boleh. Itu sembahyang sunat. Itu nanti akan datang hadisnya. Jadi sahabat ini katanya ya, maka menghadap kiblat itu termasuk syarat sah sembahyang, ya kan? Nah, tapi ini kita dalam keadaan darurat, misalnya musafir dan lain sebagainya, atau menjumpai keadaan yang sulit bagi kita untuk tidak bisa menentukan arah kiblat. Maka kemana saja kita sholat itu sudah sah, ke arah mana saja itu sudah sah. Nah, ya, yang penting arahnya. Ya, jadi arah walaupun sedikit tidak ada masalah. Ya, itu makanya sekarang kan pihak pemerintah, agama itu setiap orang yang bangun masjid itu harus sebenarnya supaya jelas itu arah, pakai apa namanya? Ya, kompas kan, itu supaya jelas. Ya, itu arah kiblat itu sebenarnya. Ya, karena kita kan beda-beda ini arah kita lurus saja. Kalau masjid kita lurus saja hadap yang penting hadap barat. Padahal belum tentu arahnya itu kiblat sebenarnya. Andaikan sesuai dengan memang orang ahli bisa jadi kita salah arahkan seperti itu. Oh iya, makanya itulah sebabnya. Iya, ya. Di sini yang disebut adalah hanya arah saja, ya. Jadi yang penting sudah menghadap arahnya walaupun tidak sempurna misalkan, ya. Seperti itu, ya. Nah, jadi ini kan jadi memang menghadap kiblat termasuk salah seorang termasuk salah satu syarat sah sembahyang. Nah, itu. Dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah masjidil haram. Arahnya. Nah, itu. Tapi kalau kita di hadapan Ka'bah itu harus kita menghadap Ka'bahnya. Kalau di luar masjidil haram itu ya arahnya. Tapi kalau di depan Ka'bah itu harus arah. Makanya Ka'bahnya dengan keliur sembahyang. Kalau dengan daya lau andang si barat timu andang. Iya, karena ini jadi ini Ka'bah, jadi kita berkeliling kita itu. Nah, tapi kalau sudah di luar itu kita mewajib. Jadi istilahnya kalau di depan Ka'bah itu ainul Ka'bah. Wah, itu ya. Itu langsung Ka'bahnya. Tapi kalau sudah di luar itu jihadul kiblah. Jihadnya saja, arahnya saja. Itu yang kita hadapkan wajah ke sana. Surat Al-Baqarah juga wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Di mana saja kamu berada ya palingkan wajahmu, arahkan wajahmu ke arah jihad itu Ka'bah, tuh ya. Jadi apa? Ya, bember dalam Ka'bah. Jadi jadi kalau orang kesulitan menentukan arah kiblat itu, dia lihat dulu tanda-tandanya. Salah satu tandanya adalah matahari misalkan. Kemana dia mengarah, condong terbenam, berarti ke sanalah. Nah, jadi harus ada amaratnya, ada tanda-tandanya. Jadi kita bisa lihat. Nah, kayak gulem misalkan, peteng di tegita matahari, nah di sanalah kita sudahlah menghadap kemana saja. Yang penting kita sudah berusaha mencari. Nah, itu.
Ini kan begitu dia, kan ini rupa-rupanya sembahyang subuh mungkin, ya, atau mungkin sembahyang sunnah. Tapi di sini nanti keterangannya ini yang dimaksudkan adalah ya sembahyang sunnah, sedang dalam perjalanan Nabi dia mau sembahyang. Nah, jadi tidak bisa menentukan arah kiblat. Nah, jadi dia sembahyang saja. Begitu terbit matahari, mana ternyata masih pada tokol misalkan, lalu masih pada zikir, ternyata tidak menghadap arah kiblat. Nah, jadi sudah selesai. Tidak diterangkan Nabi itu mengulangi sembahyangnya karena searah arah kiblat, tidak. Nah, berarti menunjukkan sah, boleh. Nah, ini kan An Abi Hurairah radhiyallahu qala qala Rasulullah ma bainal masyriqi wal maghribi kiblat. Itu antara masyriq dan maghrib itu kiblat sudah. Seluruh jihad ini adalah arah kiblat. Begitulah, jadi orang barat hadap utara, orang barat hadap timur, orang utara selatan, selatan utara, timur barat, begitu seterusnya. Jadi ma bainal masyriq wal maghrib, memang Ka'bah itu di tengah, Mekah itu Ka'bah itu ya. Memang tengah-tengah dunia itu adalah Ka'bah. Ka'bah itu tengah-tengah dunia. Tuh. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah yusalli ala rahilatihi. Nah, itu kan saya lihat Rasulullah sembahyang di atas kendaraannya. Rahilah itu kendaraan. Apa kendaraan zaman dulu ya? Kuda atau onta. Nah, itu namanya rahilah, tunggangan. Ya, tunggangannya. Tunggangan kendaraan transportasi zaman dulu ya, onta, kuda, keledai. Itu. Ra'aitu Rasulullah yusalli ala rahilatihi. Aku melihat Rasulullah sembahyang di atas tunggangannya. Haitsu tawajjahat bihi, kemana saja arah dia menghadap. Jadi mbe andang onta, mbe andang jaran to, no andang sembahyang Nabi. Muttafaqun alaihi. Zad al-Bukhari yumi'u bi ra'sihi. Nabi memberikan isyarat dengan kepalanya. Walam yakum yasnahu fil maktubah, tapi ini tidak dilaksanakan pada sembahyang fardu, sembahyang wajib. Walam yakun yasnahu, Nabi tidak melakukannya fil maktubati, pada sembahyang yang maktub, yang wajib. Berarti ini sembahyang sunnah. Jadi Nabi kalau misalnya pergi musafir, mau sembahyang duha atau sembahyang apa-apa, jadi sudahlah waktu pertama Allahu Akbar saja, waktu takbiratul ihram, Nabi berusaha menghadapkan kendaraannya, tunggangannya ke arah kiblat. Selanjutnya terserah kemana saja. Itu boleh. Sembahyang sunnah ini termasuk wajib, saya enggak kalau memang tadi itu, yang tadi itu ya. Wali Abi Daud min hadis Anas radhiyallahu anhu wa kana iza safara, adalah Nabi apabila ingin musafir, Paroda ayat tatawwa, dan ingin melaksanakan sholat tatawu, sholat sunat maksudnya, tatawu itu. Istakbala binaqatihi al-qiblah, Nabi menghadapkan dengan ontanya ke arah kiblat. Nah, Nabi menghadapkan dulu ontanya ke arah kiblat. Istakbala binaqatihi, menghadapkan ontanya, naqah itu onta, al-qiblah, ke arah kiblat. Fakabbara, lalu Nabi takbir, summa shalla, kemudian sembahyang, haitsu kana wajhu rikabhi, kemana saja wajah atau bagian depan daripada tunggangannya, kendaraannya. Rikab itu ya kendaraan, tunggangan. Nah, itu. Misalnya itu ke pesawat, ya anak pesawat kan dinengok-nengok, sudah lurus ya. Tertentu. Oh iya. Iya, jadi mbe saya andang nelekan, oh iya wah andang. Jadi dah mulai kapal laut no. Musalah atau sembahyang itu mbe aning neleka. Kalau sembahyang fardu itu memang biasanya tidak dilaksanakan di atas kendaraan. Kalau mau sembahyang fardu, ke musafir misalkan, misal musafir cara lain ini kada jarang. Nabi kalau sholat fardu itu di atas kendaraan, Nabi itu jarang. Kalau sholat fardu,
Lagu lamun neka misalnya kado pesawat sembahyang si fardu ya. Ini dulu Nabi kalau untuk sembahyang fardu itu jarang di atas dia berhenti dulu sembahyang. Kalau sembahyang sunat tidak ada masalah langsung. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi qala al-ardu kulluha masjid. Bumi itu semuanya masjid, tanah itu semuanya masjid. Illal maqbarata wal hammam, kecuali pekuburan dan kamar mandi, hammam. Jadi di mana saja tanah ini tempat sujud, masjid itu artinya tempat sujud. Lebangkat boleh, kebun boleh, yang penting dia bersih. Jadi semua tanah, semua bumi ini boleh sebagai tempat sujud, kecuali tanah kuburan. Mengapa ya? Kalau bisa jadi di sana nanti ada keluar bau-bau busuk bangkai dari dalam. Begitu juga kamar mandi, tempat yang tidak bersih. Baras lagu, hah? Gereja. Apa? Gereja. Ya boleh gereja, tidak apa-apa. Nah, dia bersih. Di mana saja. Ya. Ini hadap salib penuh ya. Nah ini ada beberapa larangan sekarang. Nah, di mana kita tidak boleh sembahyang itu? Nah, apa? Dan apa alasannya itu kan? Adi bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi naha an usalli fi sab'i mawatin. Nabi melarang sembahyang pada 7 tempat. Nah, Nabi melarang ya ayusalla fi sab'i mawatina. Nabi melarang sembahyang di 7 tempat. Mizbalah, tempat sampah. Makina. Pokok pembuangan sampah. Jadi tempat orang membuang sampah. Wal masjarah, masjarah itu rumah potong hewan, patokan. Masjarah itu patokan ya. RPH, tahu nggak kenaan RPH? Rumah potong hewan. Nah itu. Wal maqbarah kubur, wa qari'ati tarik di tengah-tengah jalan. Wal hammam, kamar mandi, wa ma'atinil ibil ya kandang onta ya, termasuk kandang sapi dan lain sebagainya, kambing masuk. Wa fauqa zuhri baitillah, dan di atas Ka'bah, di atas mau kan atas Ka'bah. Nah ya kubur kan tempat orang meninggal ya, tapi kalau hanya sekedar sholat jenazah itu boleh ya. Tapi ini ada perbedaan pendapat para ulama ya. Boleh enggak termasuk di hammam itu ya? Boleh enggak? Ini ya. Sekarang ini kata ulama ini bagaimana sembahyang di kubur. Makbarah ya. Secara umum tadi kan al-ardu kulluha masjid. Kata Nabi itu secara umum. Semua tanah, semua bumi ini boleh sebagai tempat sujud. Nah, ada pengecualian. 1 makbarah. Imam Ahmad dan sahabat-sahabatnya ila tahrimi shalah fiha wa adami sihhatiha ahza bi umumil hadis. Imam Ahmad bahwa tidak sah salat. Nah, tidak sah karena memang dalil ini umum. Sembahyang apapun katanya ya. Itu tak boleh. Wa za Abu Hanifah ila karahati shalah fiha wa lam yufariq bainal mambusyah wa ghairiha. Abu Hanifah itu makruh. Baik dia ada keluar ada misalkan bau keluar atau tidak, itu tetap makruh. Malikiyah ila jawaz shalah fil maqabir biduni karahah. Ya, malam ta'lam najazatuh. Jadi Malikah boleh, Imam Maliki boleh sholat di kubur tanpa makruh kalau memang dia bersih, walaupun artinya tidak ada bau apa-apa. Itu Imam Maliki. Meraneka itu kubur Nabi tengah masjid di Madinah. Dari dulunya kubur baki hanya berurung-urung doang. Hanya tembok yang menghalangi kita dengan kubur baki, jalan pekuburan. Nabi itu di tengah kubur. Ya. Yo itu kan duit kita sembahyang lamun tendek mau lek raudah lek mudin kubur Nabi nah cuma misalnya ini kubur Nabi. Ini kan di dalam nih ya, kita sembahyang di sini. Ini kubur Nabi di dalam nih. Ya, itu kudana. Malah lamun perempuan dia untuk garis perempuan semuanya itu berada di belakang kubur Nabi. Lamun dengan ini di Madinah. Ini misalnya kita contohin temboknya. Nah, ini sudah di sini kubur Nabi itu di dalam. Jadi orang sembahyang di belakang mahasa.
di Sulaimaniyah itu, di pekuburan Sulaimaniyah, ya, tempat kuburnya Khadijah di sana, ada sebelahnya masjid. Wah sembahyang tanah aku. Aku dulu nama Sulaimaniyah. Iya. Penting ada halangnya, boleh. Nah, jadi itu kata Abu Hanifah, Maliki boleh tanpa. Wa qala Syafi'i farraqa bainal kubur al mambusah wa ghairiha. Kerana mambusahna arak sugu lambu, ya. Jadi kalau ada yang keluar, ya apa namanya? Ya, kalau ada misalnya jenazah yang keluar baunya, ya itu tidak boleh. Kalau dia bersih-bersih tidak ada apa-apa, boleh. Imam Syafi'i boleh. Itu juga sebabnya kita boleh sembahyang apa? Jenazah di atas kubur. Itu. Idza kana mambusha wa mukhtaratah bilahmil mauta wa sadidihim wa ma yahruju minhum lam tajuz shalah fa hiya fiha linajasa. Nah, kalau ada itu ya tanahnya bercampur dengan darah orang, dengan daging orang mati, dengan itu bau-bau dan lain sebagainya, maka berarti dia najis, ya. Kalau shalla fi makanin tahir ajaz, tapi kalau dia sembahyang di tempat yang suci di kubur itu ajazaathu, boleh dengan Imam Syafi'i. Wa in syakka fi nafsiha fa fiha qaula. Nah, itu jadi itu secara umum kubur ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bukan itu sembahyang fardu li kubur jarang, ya kan? Hanya sembahyang janazah. Nah, itu pun tertentu bagi yang tertinggal atau yang kebetulan tidak dapat. Hammam bagaimana? Boleh tidak sholat di dalam hammam? Lamun marah hammam kelas hotel Swiss Mako, hotel bintang 5, Tower Zamzam itu sekene, kalau marah balik nih hammam boleh orang sembahyang, dia bersih. Anak marah WC ente pak bau-bau. Bau tertinduk ke celima 6. Dan dia bersih. Itu tidak ada masalah. Di sini nanti ada itu. Al-hammam, ya. Ini kan zahaba Syafi'i Abu Hanifah ila sihhati shalah fihi ma'al karahah in amina minan najasah. Itu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad kanggo sah, tapi makruh. Kalau memang dia aman dari najis. Orang hotel kan bersih-bersih WC disemprot dengan mewangian. Ini tapi kalau ada tempat yang agak luas sedikit. Lalu sempit ya marah misalnya yang luas. Ya itu. Ya, Tuan Guru Muhara waktu unjuk Selandia Baru lihat sembahyang. Wah, dan mereka WC Bengala bau sembahyang nanton. Dan banyak orang. Ada malah yang orang muslim disiapkan di sebelahnya itu dibagi kan. Tapi dia seiring dengan apa? Berderetan dengan kamar mandi. No. Berarti dia satu bangunan tapi dipisah-pisah gitu. Ada. Sekat. Boleh. Wa qala Malik ya juzu shalat fihi min ghairi karaha. No, Imam Malik ndak makruh, boleh. Yang penting dia bersih. Imam Ahmad nena kanggo, kecuali Imam Ahmad dah boleh kan. At-tariqul ammah, bagaimana kalau di jalanan iya, kalau di jalan misalnya tengah rurung itu ada sembahyang. Nah, itu jadi itu karena dia dipakai oleh masyarakat umum. Kecuali dalam keadaan tertentu pas hari raya itu tidak ada masalah tertentu. Nah, kasuistik ya, lalu ya itulah. Ini sembahyang fardu atau apa? Atau mungkin hari Jumat mungkin ya bisa saja itu hari Jumat ya, pas sholat Jumat ya pakai ya itu boleh. Tapi secara umum dulu dilarang ya. Di tengah jalan. Iya, begitu juga tempat-tempat kandang, tempat-tempat yang kotor seperti apa namanya kandang-kandang itu tidak boleh. Zuhri Baitillah di atas Ka'bah itu tidak jelas arah kiblatnya mana. Itu ya. Itu ya. Jadi itu lah apa tempat-tempat yang kita dilarang untuk sholat. An Abi Mas'ad Al-Ghanawi qala sami'tu Rasulullah yaqul la tusallu ilal kubur, jangan salat menghadap kubur. Wala tajlisu 'alaiha, dan jangan duduk di atasnya. Duduk di atasnya maksudnya duduk di itu, apa namanya? Ya, pusarnya itu, ya. Tapi di sini para ulama mengatakan tidak sampai diharam, hanya makruh saja, ya.
Apalagi kalau kuburnya apa namanya itu sudah apa namanya? Sudah penuh malah yang terjulu ya kan? Nah, itu.